Oke, kita tunggu siswa yang belum hadir ya. Oke, kita akan mulai beberapa saat lagi. Cek, bisa dengar suara saya?
Baik, saya mulai. Cek 1 2 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di kelas selanjutnya, yaitu di kelas pendidikan kewarganegaraan. Ya, setelah tadi kita sudah menyelesaikan 2 jam pelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia. Malam hari ini kita lanjutkan di kelas selanjutnya, yaitu kelas pendidikan kewarganegaraan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di kelas, bahwa malam hari ini kita masih akan membahas tentang budaya demokrasi sebagai bentuk ciri dari masyarakat madani di Indonesia. Tetapi malam hari ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, untuk itu selama kurang lebih 40 menit ke depan atau 1 jam pelajaran kita akan membahas. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Kalaupun tidak cukup waktunya, kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk itu, mari kita awali terlebih dahulu pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman sekalian yang baru berhasil masuk di kelas pendidikan kewarganegaraan. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan doa tadi, pelajaran pada malam hari ini selaku jam terakhir bisa berjalan dengan tertib, berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Walaupun dari tadi ada sedikit kendala gangguan di sana sini ya, entah sinyal saya yang hilang atau teman-teman sekali yang tidak bisa mendengarkan suara saya dengan jelas hingga akhir pelajaran bahasa Indonesia. Cuman malam ini mudah-mudahan untuk pelajaran terakhir di pelajaran PKN bisa lancar hingga jam 11 malam nanti ya. Ya, supaya tidak terlalu malam, saya akan menjelaskan, mengawali tentang bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kalau kita kemana sudah belajar tentang pengertian demokrasi, macam-macam demokrasi tentang dan demokrasi yang ada di Indonesia itu cocoknya apa, sudah kita bahas. Dan juga kita juga sudah membahas tentang masyarakat madani yang menjadi ciri khas bentuk dari masyarakat yang dia menganut sistem demokrasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih pelaksanaan Indonesia, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Katanya sih Indonesia menganut sistem demokrasi. Jadi hal ini yang bisa kita ulik sama-sama atau kita pelajari bareng-bareng supaya kita bisa lebih paham tentang bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Iya, kalau kita melihat pembahasan tentang demokrasi di Indonesia sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, di mana setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia itu sudah mulai membentuk sistem negara, kemudian peraturan, sistem pondasi yang digunakan bangsa Indonesia untuk menjalankan negara Indonesia itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari waktunya, demokrasi di Indonesia ini dibagi menjadi dalam beberapa sesi. Yang pertama adalah demokrasi di masa Orde Lama. Demokrasi di masa Orde Lama ini dimulai sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, di mana demokrasi Orde Lama ini presiden kita itu masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sebentar, ada pesan masuk. Oke. Saya
ulangi ya. Jadi demokrasi Indonesia itu kalau dilihat dari pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa macam sesi. Untuk sesi pertama dimulai sejak Indonesia mulai merdeka dan mulai membuat sistem pemerintahan, aturan-aturan yang ada, yaitu dimulai dari demokrasi di masa Orde Lama, di mana Orde Lama ini adalah merupakan masa Indonesia yang masih dipimpin oleh presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Ya, di masa Orde Lama itu pun juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu masa demokrasi parlementer yang pertama. Masa demokrasi parlementer ini dapat dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi, karena hampir semua unsur demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya. Ya, unsur-unsur yang saya katakan menjadi unsur demokrasi itu salah satunya adalah akuntabilitas politik yang tinggi. Jadi sistem kegiatan-kegiatan politik yang bisa dilihat kualitasnya secara akuntabilitasnya bisa dilihat bahwa politik dulu itu tergolong kualitasnya tinggi, kemudian memiliki peranan yang sangat tinggi pada parlementer, pemilunya dilaksanakan secara bebas, dan rakyat-rakyatnya memiliki hak-hak politik yang terjamin. Jadi pada masa demokrasi parlementer setelah kemerdekaan, proklamasi dikumandangkan pada tahun 1945, itu bisa dikatakan sebagai ujung atau pelaksanaan demokrasi yang sangat berjaya ya untuk pengertian demokrasi itu sendiri di Indonesia ya. Karena hampir semua unsur-unsur demokrasi itu dapat dilaksanakan pada masa itu, seperti pemilu yang bebas, rakyat memiliki hak politik yang sama rata, yang tiada batas gitu. Kemudian politisi atau kegiatan politik itu kualitasnya tinggi gitu, dan sebagainya. Itu pada masa demokrasi parlementer. Nah, adapun cara kerja sistem pemerintahan parlementer itu adalah yang pertama, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan yang bebas. Kemudian presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, sedangkan kepala pemerintahan itu dijabat oleh Perdana Menteri. Kalau sekarang itu kan presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau zaman dulu ketika pemerintahan parlementer, itu presiden itu hanya mengepalai negara saja tugasnya, sedangkan kepala pemerintahan yang mengurusi tentang kepemerintahan, aturan-aturan, hukum dan sebagainya, kebijakan-kebijakan itu diserahkan oleh Perdana Menteri. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet atau Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kabinet dibentuk dengan bertanggung jawab kepada DPR. Itu untuk ciri-ciri sistem parlementer. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai. Jadi dalam mendukung sistem pemerintahannya ada badan negara yang namanya DPR, itu dibentuk, ada pemilunya, ada pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang duduk atau orang-orang yang berkuasa di legislatif atau di DPR ya. Kemudian partai politik yang menguasai mayoritas DPR membentuk kabinet sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Jadi yang duduk di DPR itu adalah semua partai-partai yang dia notabene banyak suaranya ya pada masa itu. Jadi banyak dukungan dari partai-partai di mana suaranya banyak ya. Kemudian suara partai yang paling banyak tersebut adalah menduduki kabinet-kabinet sebagai lembaga yang mengatur pemerintahan negara.
Nah, apabila kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru. Jadi kalau misalnya kabinet yang dibentuk saat pemilu itu bubar sebelum masa berlakunya habis, ya, tugas presiden adalah untuk membuat format kabinet baru untuk menggantikan kabinet yang bubar tadi. Kemudian apabila DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru, DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum. Jadi kalau pas disusun kabinet baru dalam DPR tersebut dan mayoritas DPR itu tidak percaya dengan kabinet baru bentukan presiden tersebut, DPR bisa dibubarkan ya sesuai dengan kabinet-kabinet baru tersebut dan diadakan pemilihan umum. Jadi sebelum waktunya habis kok tadi kabinetnya bubar dalam suatu DPR, kemudian tugas presiden adalah membuat kabinet baru, tetapi ketika dibuat kabinet baru kok DPR-nya tidak percaya, ya, tidak sesuai dengan apa ya yang direncanakan, sehingga kabinet-kabinet itu bisa dibubarkan dan diadakan pemilu. Nah, itu ciri dari parlementer. Apabila DPR menilai kinerja menteri atau beberapa menteri atau kabinet kurang baik, DPR dapat memberikan mosi tidak percaya dan para menteri atau kabinet yang diberikan mosi tidak percaya harus mengundurkan dan membubarkan diri. Jadi memang kabinet-kabinet yang duduk di dalam DPR itu tetap diawasi oleh DPR. Ketika DPR kok melihat kinerja dari menteri-menteri kabinet itu kurang baik, DPR bisa mengajukan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu adalah hasil dari penilaian yang dijalankan oleh DPR tadi ketika menilai kinerja dari menteri-menteri atau kabinet-kabinet yang ada pada saat itu. Nah, kalau dinilai kurang percaya, tidak bagus kerjanya, kinerjanya jelek dan sebagainya, itu DPR bisa mengajukan namanya mosi tidak percaya, ya, seperti ketidakpercayaan terhadap sebuah kabinet atau menteri dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kabinet-kabinet menteri-menteri itu bisa diturunkan dengan cara diberikan kesempatan untuk menteri tersebut atau kabinet tersebut untuk mengundurkan diri atau membubarkan diri dari kabinet atau dari posisi jabatan menterinya. Nah, ada hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer itu. Yang pertama adalah terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata pasca peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu sebagian anggota ABRI condong ke kabinet Wilopo dan sebagian lagi condong ke Presiden Soekarno. Jadi ada pada saat itu ya, saat sistem parlementer itu dijalankan di negara Indonesia, ada dua kubu kabinet yang saling bertentangan, yang memecah tubuh angkatan bersenjata, ya, yaitu ABRI sebagian condong ke kabinet Wilopo dan sebagian lagi condong ke Presiden Soekarno. Nah, itu dampak negatifnya, jadi tidak bersatu. Kemudian negatif yang lainnya adalah masa kerja rata-rata kabinet itu yang pendek, mengakibatkan banyak kebijaksanaan jangka panjang tidak dapat terlaksana. Jadi pada saat itu masa kerja kabinet itu pendek ya, mungkin tidak kurang dari 5 tahun, sehingga tentu saja mereka kan memiliki berbagai macam program kerja ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek dengan masa jabatan yang pendek, it's okay ya, bisa terlaksanakan. Tapi kalau misalnya tujuan jangka panjang sedangkan masa kerjanya itu pendek, jadi banyak kebijakan-kebijakan atau program kerja yang tidak dapat dilaksanakan. Kemudian hal-hal negatif lainnya adalah telah terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dan tokoh Masyumi, yaitu Isa Ansori, mengenai penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami, tentang apakah akan merugikan umat beragama lain atau tidak. Jadi sedikit flashback lagi ke pelajaran IPS kali ya. Mungkin dulu kalian pernah mendengarkan
atau pernah mendapatkan informasi tentang tragedi-tragedi nasional setelah proklamasi. Jadi banyak sekali pertentangan-pertentangan atau pemberontakan-pemberontakan justru dalam tubuh negara Indonesia itu sendiri setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dikumandangkan. Seperti partai Masyumi ya, tokoh-tokohnya ada Isa Ansori yang dia pengen merubah Pancasila yang tadinya sudah disetujui bahwa Pancasila dasar negara yang umum yang bisa diterima oleh semua umat beragama, semua suku dan sebagainya, yang sudah dicetuskan oleh beberapa tokoh yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas. Ini mau dibuat lebih islami, ada usulnya dari Mas Yumi. Nah, maka dari itu terjadi perdebatan antara Presiden Soekarno dan Mas Yumi yang menginginkan bahwa Pancasila itu dirubah untuk lebih islami. Takutnya adalah nanti tidak bangsa-bangsa lain, agama-agama lain itu tidak bisa menerima lagi Indonesia dan tidak bisa bersatu, sehingga terjadilah perdebatan antara dua kubu, yaitu Presiden Soekarno dan tokoh Mas Yumi yaitu Isa Ansori. Dampak negatif lainnya adalah masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan mengakibatkan meningkatnya ketegangan di masyarakat. Jadi pada waktu itu kampanye saat pemilu itu dilakukan sebelum pemilu ya, harusnya seperti itu, tetapi dampaknya itu berkepanjangan. Setelah pemilu pun masih ada kampanye-kampanye sehingga terjadinya ketegangan terjadi di mana-mana di masyarakat ya. Itu dampak negatif dari parlementer. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti pemberontakan PRRI dan Permesta. Jadi sudah saya katakan ya tadi, salah satu ujian dari bangsa Indonesia justru setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan itu adalah pemberontakan dari dalam negeri. Banyak sekali pemberontakan dalam negeri, dari PKI, dari DITII, kalau kalian masih ingat dulu pelajaran di kelas 8 SMP. Kemudian ada pemberontakan Ratu Adil, kemudian Permesta ya, kemudian ada APRA dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan-tantangan dari masa parlementer ini. Di samping hal-hal negatif, ada juga hal-hal positif yang bisa kita ambil dari masa demokrasi parlementer. Yang pertama, sedikit sekali terjadi konflik antara umat beragama. Ya, karena memang dari parlementer ini menjunjung tinggi toleransi. Ya, jadi tidak memberatkan atau memihak salah satu agama saja, sehingga pada saat demokrasi parlementer ini memang bebas, semua apapun yang dari rakyat, usulan rakyat, kemudian aspirasi rakyat ditampung, tidak condong pada salah satu agama saja ya, sehingga konflik antar umat beragama itu terjadi sangat kecil. Kemudian yang kedua, jumlah sekolah bertambah dengan pesat yang mengakibatkan peningkatan status sosial yang cepat pula. Pada saat demokrasi parlementer, perkembangan pendidikan di Indonesia itu berkembang pesat dengan ditandainya banyak ditemukan atau banyak didirikannya sekolah-sekolah yang juga berkembang pesat, sehingga status sosial bangsa Indonesia yang tadinya terpuruk dari bidang pendidikan bisa terangkat dan cepat berkembang. Kemudian demokrasi parlementer, hal-hal positifnya adalah pers itu bisa bebas dan bervariasi dari penyampaian berita-berita di media massa. Jadi pers itu adalah orang-orang yang mencari berita, kemudian pemberitaan dalam negeri ya, luar negeri dan sebagainya. Pemberitaan itu bebas ya. Mereka mau meliput apa aja, menyiarkan apa saja bebas. Tidak ada batasan-batasan atau tidak ada pembatasan harus tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya ya. Sehingga media massa itu banyak bervariasi, ada dari koran, ada pemberitaan dari radio, ada dari TV dan sebagainya, tidak ada batasan. Kemudian DPR berfungsi dengan baik.
minoritas Tionghoa mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Itu dari segi positifnya. Jadi pada masa parlementer dulu memang sudah mulai masuk ya keturunan-keturunan Tionghoa atau dari Cina, itu mereka mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Badan-badan peradilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam kasus yang menyangkut pimpinan militer, menteri, dan pemimpin-pemimpin partai. Jadi tidak ada kekangan ya. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan seperti RMS atau Republik Maluku Selatan di Maluku dan Darul Islam di Jawa Barat. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat. Jadi pada masa iya, Tionghoa itu memang sudah dari dulu ada di Indonesia, tidak zaman sekarang saja. Ya, saya lanjutkan. Jadi pas demokrasi parlementer ini, walaupun terjadi pemberontakan dari dalam negeri ya, tetapi sisi positifnya adalah kabinet dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI itu berhasil menumpas dan mengatasi pemberontakan-pemberontakan seperti RMS atau Republik Maluku Selatan, di mana rakyat-rakyat Maluku pengen merdeka, ingin pisah dari Indonesia. Kemudian pemberontakan di Jawa Barat melalui DITII atau Pendirian Negara Islam di Jawa Barat itu berhasil ditumpas dengan dalam masa demokrasi parlementer. Namun, proses demokrasi pada masa parlementer telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Jadi banyak orang mengatakan bahwa demokrasi parlementer itu bisa dikatakan sebagai demokrasi yang gagal karena stabilitas politiknya dinilai tidak stabil, kelangsungan pemerintahnya tidak seimbang, serta kesejahteraan rakyatnya pun jauh dari sejahtera. Nah, gagalnya maksudnya orang-orang masyarakat memikirkan atau mencuatkan kesimpulan kenapa tadi demokrasi parlementer itu dinilai gagal ini karena beberapa hal. Yang pertama, tidak ada anggota konstituante yang bersidang dalam menetapkan dasar negara. Hal ini memicu Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dan landasan sosial ekonomi yang masih rendah. Kemudian dominannya politik aliran, artinya berbagai golongan politik dan partai politik sangat mementingkan kelompok atau dirinya sendiri daripada kepentingan bangsa. Ini yang mengakibatkan kemudian demokrasi yang harusnya mementingkan kepentingan rakyat itu malah dipentingkan untuk kelompok sendiri atau individu, sehingga orang-orang mencap ya demokrasi parlementer sebagai demokrasi yang gagal. Nah, setelah demokrasi parlementer itu berakhir, kemudian di Indonesia ini dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin itu muncul karena ketidaksenangan Presiden Soekarno terhadap partai-partai politik yang dinilai lebih mementingkan partai dan ideologinya masing-masing daripada kepentingan luas. Karena Indonesia menganut sistem demokrasi ya, sehingga apapun yang harusnya dijalankan itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tetapi pada kenyataannya pada saat demokrasi parlementer berakhir itu banyak partai-partai politik kemudian mengagungkan atau mementingkan kepentingan kelompok ataupun diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan yang luas, sehingga Presiden Soekarno merasa tidak senang terhadap partai-partai tersebut, dan Presiden Soekarno menekankan pentingnya peranan pemimpin dalam proses politik dan perjuangan untuk merubah Indonesia yang menjadi lebih baik. Perubahannya itu belum selesai. Kemudian menurut ketetapan MPRS nomor 8
tahun 65, pengertian dasar demokrasi terpimpin itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. Nah, ini ciri dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, ya, partai-partai politik perannya sudah mulai terbatas ya, karena tadi memang dibatasi karena mereka mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan bangsa. Nah, tetapi dari demokrasi terpimpin ini kemudian berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik Indonesia. Jadi PKI mulai berkembang pada saat demokrasi terpimpin ini berjalan. Kemudian dominannya peran presiden, yaitu Presiden Soekarno yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada saat demokrasi terpimpin ini beda dengan demokrasi parlementer tadi. Kalau demokrasi parlementer itu sistem pemerintahannya itu dijalankan oleh kabinet-kabinet dan bidang-bidang dari Perdana Menteri tadi ya, tapi demokrasi terpimpin ini lebih dominan suara presiden untuk menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, adapun penyimpangan dari prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah yang pertama, pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Ya. Ditentukan bahwa demi kepentingan revolusi, presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mengakibatkan kekuasaan kehakiman dijadikan alat oleh pemerintah untuk menghukum pemimpin politik yang menentang kebijakan pemerintah. Jadi, adanya penyimpangan terhadap prinsip negara dan hukum dalam menganut sistem demokrasi Pancasila. Setiap orang yang bersalah itu diadili berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam hal ini presiden ikut campur dalam proses pengadilan. Jadi terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi menurut Undang-Undang dan Pancasila. Kemudian pengekangan hak-hak asasi warga dalam bidang politik. Jadi di dalam politik sudah mulai dibatasi dan dikekang orang-orangnya. Hal tersebut terjadi dalam kebebasan pers. Saat itu banyak media massa yang dibatasi dan tidak boleh menentang kebijakan pemerintah. Ya, pers sudah mulai dibatasi, tidak boleh menyiarkan sesuatu hal yang isinya lebih mengkritik kebijakan pemerintah dan sebagainya ya. Itu tidak boleh untuk menyiarkan berita tersebut. Pelampauan batas wewenang presiden banyak membuat penetapan yang melebihi kewenangannya tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan DPR. Jadi presiden waktu itu semena-mena ya, bisa dibilang seperti itu, karena harusnya memang sebagai lembaga legislatif dan eksekutif ya, DPR waktu itu yang berjalan harusnya untuk melaksanakan atau mengurusi sistem pemerintahan, tapi dalam hal ini presiden lebih dominan sehingga itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan. Nah, ini yang terakhir, pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional. Presiden membentuk lembaga kenegaraan di luar yang disebut UUD 1945, misalnya Front Nasional yang ternyata dimanfaatkan oleh pihak komunis untuk mempersiapkan pembentukan negara komunis di Indonesia. Jadi adanya aturan-aturan yang dibuat oleh presiden di luar undang-undang itu malah dijadikan dukungan oleh PKI untuk memecah belah Indonesia ya, dan membuat Indonesia menjadi negara komunis. Oke. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian untuk pertemuan 1 jam ini, karena waktunya sangat pendek ya. Ini masih ada waktu 2 menit ya untuk closing saja. Mudah-mudahan malam hari ini ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan yang akan datang. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
berdoa selesai. Saya harapkan teman-teman nggak ngantuk ya tadi mendengarkan, karena pelajarannya saya kira ini sangat membosankan ya. Jadi mudah-mudahan nggak ngantuk dan bisa mendengarkan suara saya. Baik, bisa kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, dan kita akan ketemu lagi di hari Senin dengan pelajaran sosiologi. Mudah-mudahan teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi dengan saya di hari Senin besok. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.